tapi waqaf. Artinya tidak dibaca ujung ayatnya. Kan seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesalahan-kesalahan umum dalam membaca surah. Artinya kesalahan yang bisa dibilang fatal dalam mewakafkan bacaan surah-surah. Ini sering dibaca oleh jamaah-jamaah. Yang pertama diantaranya pada saat ada acara, misalkan tasyakuran, ataupun ada acara doa bersama, ataupun mungkin sedang wirid atau sedang tahlil. Ini membaca surahnya, mewakafnya atau mewasalnya salah. Surat yang sering dibaca diantaranya Al-Fatihah, Al-Falaq atau An-Nas. Membaca surah ini sering sekali membacanya dengan mewakaf tapi wasal. Ya, kelihatannya seperti benar, terdengar seperti benar, akan tetapi ketika ditelaah kemudian diperhatikan bahwa membacanya itu adalah mungkin wakaf tujuannya, tapi itu wasal. Salah. Jadi kalau wakaf itu adalah berhenti, kalau wasal adalah dilangsungkan atau disambungkan dengan membaca akhir ayatnya. Contoh dalam Al-Fatihah misalkan, karena mungkin kecepatan membacanya atau terlalu cepat membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu waqaf, wasal, tapi waqaf. Artinya tidak dibaca ujung ayatnya. Kan seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, dan seterusnya. Harusnya kalau mau wasal itu dibaca ujungnya. Kelihatannya atau terdengarnya di wasal tapi ternyata di wakaf. Itu yang fatal. Kemudian dalam surat Al-Falaq misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wasal, waqaf, tapi tidak ada jeda. Artinya jedanya dengan kita berhenti sejenak dengan menarik napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tarik napas dulu, berhenti dulu. Ya, ini banyak yang membacanya sering ya. Di dalam tahlil misalkan ada acara tasyakuran, banyak yang membaca Al-Falaq ataupun membaca Al-Fatihah, itu membacanya di waqaf tapi di wasal. Ini kesalahan ya. Ini harus diperbaiki dan memang harus ada yang memberitahunya. Mudah-mudahan bagi sahabat, atau apakah memang tidak tahu, belum tahu, nah mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa untuk dipahami dan ada perubahan ketika membacanya. Kalau wasal, ya wasal dibaca ujungnya. Kalau waqaf harus ada terhenti dengan menarik napas dulu. Kemudian dalam surat An-Nas misalkan, karena kecepatan, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pengen buru-buru beres. Karena ada mungkin ada setelah acara itu, setelah hadiah atau setelah tawasul ada acara bola misalkan. Dibacaannya diburu-buru atau memang belum tahu. Mudah-mudahan belum tahu. Mari kita luruskan bersama-sama. Nah, membaca Anas juga ya sama, harus kalau mau wakaf ya wakaf Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tarik nafas dulu. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu alaihi. Jadi kalau mau mewakaf harus ada jeda, tarik nafas dulu ya. Tujuannya kita mewakafkan bacaan, akan tetapi langsung seperti wasol. Nah kalau mau diwasolkan itu harus dibaca ujung ayatnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian kalau surah Al-Falaq ya, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian kalau surat An-Nasnya misalkan, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilaih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini saling mengingatkan, apalagi khususnya bagi yang pemula ataupun yang sudah hafal surat-surat pendek ini, ketika membacanya harus hati-hati. Pada saat diwakaf harus wakaf, kalau diwasal harus diwasal. Atau misalkan sebagian diwakaf, sebagian diwasal. Kalau diwakaf itu harus berhenti dulu dengan narik nafas. Dengan tarik nafas dulu. Kalau wasal tidak berhenti dengan tidak bernafas, tahan nafasnya, dan ujung ayatnya harus dibaca. Jadi ujung ayatnya harus dibaca. Tidak hanya surat Al-Fatihah, tidak hanya surat Al-Falaq, tidak hanya surat An-Nas. Itu harus diperhatikan bagaimana kita untuk berhenti, bagaimana kita untuk membaca. Jangan hanya kita membacanya cepat, kemudian merusak kepada bacaan, merusak kepada makna yang akhirnya kita bukan mendapatkan pahala dan bisa jadi dosa karena kita lalai salah membacanya. Mudah-mudahan karena itu tidak tahuan sehingga menjadi tidak dosa. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran harus dengan niat lillahi ta'ala, kemudian niat belajar. Mudah-mudahan lisan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dimudahkan dalam membaca Al-Quran dan diberikan kefasihan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.